serasa milik berdua ini jalan di serasa milik berdua ya udah punya anak. Besar music Asik men. gak ciri gak nyenino. Satu matanya dalam. Aku ingin terbang tinggi seperti Allah, melewati siang malam, menembus awan. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk, ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki. Aku tak usah kau terus tangisi kepergianku. Air mata takkan memanggilku untuk kembali. Besar musik. Aku adalah mimpi-mimpi sedang melintasi sang perawan yang bermain dengan perasaan. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk, ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki. Aku tak usah kau terus tangisi kepergianku. Air mata takkan memanggilku untuk kembali. Besar musik. Asik men bersama Caca Natasha Mas Sirul, ciri Edmund juga thank you gak ciri terima kasih cantik. gak ngeri ya Bagong Lupi Satena Ayo Mas Ipun. buat teman-teman dari Sepolo RWT dari Sepolo Gaspol juga thank you terima kasih. Masih pun thank you terima kasih. Besar musik. Spesial kembali buat Mas Ipun. Sa 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 sa. Aku adalah mimpi
Sip. Sama Mas Roy. Mas Roy. Mas Roy ya bener ya. Iya. Sip lah jalan-jalan Mas Roy. Ketak Batu. Waduh ketiduran. Paling 4 kilo lagi sampai. Bentar lagi guys. Ini yang bagus nih lampion ini. Taman Lampion. Itu kalau Jatipak 3 lah itu tadi. Oh yang sana ya. Ah. Itu yang 3 itu yang paling bawah. Oh sekarang sampai 3 ya. Jatipak 1, 2, 3.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om. Sampurasun Sugeng Rawuh ken kabari pakabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia. Tetap semangat, mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, sehat-sehat selalu, dan mudah-mudahan dimudahkan mendapatkan rezeki dan dilancarkan mendapatkan rezeki. Amin. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari tumbler tuku warna biru, ya mudah-mudahan ketemu. Bagi yang kemarin-kemarin sedang ingin menjadi CEO, waduh, mudah-mudahan tercapai. Amin. Bagi yang kemarin-kemarin sedang menunggu panen sawit, ya mudah-mudahan sesegera mungkin sebelum CPO-nya naik, waduh, anjlok, waduh. Dan bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh sebelum datangnya perang dunia ketiga. Oleh karena itu, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan apapun keinginan kita dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ubur-ubur ikan lele, selamat siang di Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, salah satu kota terindah cantik-cantikku di Jawa Timur, pemirsa. Waduh, episode ke-54 memang sedang berada di Kota Batu, pemirsa. Apakah di sini banyak batu? Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, bagi saudara yang baru datang di episode ke-54 perjalanan epik ke Tanah Bromo, mungkin saudara akan bertanya, ya, bagaimana bisa memang ada di Kota Batu, pemirsa. Oleh karena itu saudara tontonlah episode-episode sebelumnya, memang sudah cantumkan di link deskripsi, ya, supaya saudara bisa menonton secara kronologis dengan cerita-ceritanya, pemirsa. Waduh, episode ke-54 memang sedang berada di Kota Batu di Provinsi Jawa Timur, yaitu sedang naik mobil Maxim, pemirsa. Waduh, salah satu taksi online yang ada di Indonesia, pemirsa, dengan drivernya Mas Roy. Waduh. Dan bagi saudara yang hendak keliling-keliling Tanah Malang Raya, ya, Malang Raya ini terdiri dari Kota Malang, Kabupaten Malang, ya, dan juga Kota Batu dan sekitarnya, dengan harga offline, ya. Waduh, saudara bisa menghubungi Mas Roy, pemirsa. Waduh, Mas Roy ini arek Malang, ya, kerak ngalam, ya, arek-arek Malang. Waduh, pemuda Malang, pemirsa, yang sudah langlang buana, ya, tahu gorong-gorong di Malang. Waduh, saudara mau kemana saja, ya, Mas Roy tahu, pemirsa. Memang cantumkan nomor handphonenya ada di layar kaca, pemirsa. Ya, siapa tahu bermanfaat. Oke pemirsa yang berbahagia, episode ke-54 perjalanan epik ke Tanah Bromo, ceritanya sedang berkendara naik Maxim dari situs pertitaan Ngawongo dari Kabupaten Malang, ya, melewati Gunung Kawi, dan juga sekarang sudah ada di Kota Batu. Waduh, salah satu kota cantik-cantiknya di Provinsi Jawa Timur, pemirsa. Waduh, mungkin saudara yang baru tahu di manakah Kota Batu. Apakah masuk ke zaman purba, banyak batu-batu? Waduh. Ternyata Kota Batu ini adalah dahulu kecamatan Kabupaten Malang, pemirsa, yang memisahkan diri tahun 2001 menjadi kota yang terpisah, mirip Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Tasikmalaya, mirip Kota Cimahi dengan Kabupaten Bandung. Waduh, atau mirip Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Ciamis. Jadi ini adalah kota tersendiri, pemirsa. Dijuluki juga Kota Apel. Waduh, dulu pernah dikenal dengan Malang itu Kota Apel, ya, tapi sekarang digeser oleh Kota Batu, pemirsa. Kota Batu adalah Kota Apel karena dahulu Malang disebut Kota Apel, ya, Batunya masih bagian dari kecamatan Kabupaten Malang, pemirsa. Tapi sekarang memisahkan diri. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, itu artinya memang sudah 800 km perjalanan epik, ya, dari Kota Batu ini. 800 km dari home base Mamang di Kota Tasikmalaya, Provinsi Haji Udin, Provinsi Jawa Barat, ya,
Kebetulan Provinsi Jawa Barat sedang dipimpin oleh Haji Udin, Kang Deddy Mulyadi alias Bapak Aing. Ya mudah-mudahan Kang Deddy menjadi pemimpin Nusantara, amin. Oke pemirsa yang berbahagia, episode ke-54 ini negeri kita sedang dipimpin oleh Sang Presiden Macan Asia, yang insya Allah akan membawa negeri kita menjadi negeri superpower, sejahtera, tentram, adil, damai, dan terbebas dari hama. Dan mudah-mudahan menjadi negeri yang bisa mendamaikan dunia. Karena ketika episode 54 sedang tayang, waduh ya, Mamang sedang menyaksikan dunia dalam keadaan genting pemirsa. Waduh, Donald Trump menginginkan Pulau Greenland pemirsa. Waduh, ini artinya sahabat makan tanaman pemirsa, karena Greenland ini kan milik Denmark. Denmark ini adalah temannya Amerika. Waduh, jadi dunia sudah mulai berubah-ubah pemirsa. Waduh, oleh karena itu mudah-mudahan dengan kepemimpinan Sang Presiden Macan Asia bisa membawa negeri kita menjadi negeri yang damai, yang sejahtera, dan juga menjadi negeri yang damai dan bisa mendamaikan dunia. Karena kedamaian itu tidak menggunakan perdukunan pemirsa ya. Dukun juga kan ribu kalau untuk boga duit mah. Oke pemirsa yang berbahagia, ketika video ini tayang Mamang sedang menyaksikan bencana alam di Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Mamang turut berduka cita dan mudah-mudahan bencana segera pulih, dan mudah-mudahan bencana segera berlalu, dan mudah-mudahan tidak lagi terjadi bencana di masa yang akan datang. Bagi para korban mudah-mudahan diberi ketabahan dan mudah-mudahan ada hikmahnya. Oke pemirsa yang berbahagia, bencana adalah peringatan ya. Itu artinya kita harus senantiasa menjaga alam, melestarikan alam, dan juga ya menjaga kelestarian alam. Jangan sampai rusak. Karena sejatinya setiap ada bencana adalah pelajaran berharga bagi kita untuk senantiasa menjaga alam. Kalau kita menjaga alam, insya Allah ya, bencana tak akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Oke pemirsa yang berbahagia, episode ke-54 perjalanan epik ke Tanah Bromo. Mamang sedang melakukan perjalanan dari situs Pertitaan Ngawongo dari Kabupaten Malang menuju Kota Batu. Waduh, Kota Batu yang dahulu bagian dari Kecamatan Kabupaten Malang, tapi sekarang sudah memisahkan diri pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, ternyata Kota Batu ini adalah salah satu kota yang terindah dan tercantik-cantikku di tanah Jawa pemirsa, di Indonesia, bahkan dijuluki Swiss Pancapa pemirsa. Dan juga dikenal dengan kota wisata. Jadi kota wisata di Jawa Timur adalah Kota Batu pemirsa. Waduh, kota yang indah dan kota wisata di Jawa Timur adalah Kota Batu. Ternyata kota wisata di Kota Batu ini sudah ada sejak abad ke-10, yaitu tempat healingnya raja-raja Mataram kuno, yaitu Empu Sindok. Waduh, memang bahas lagi Empu Sindok pemirsa. Empu Sindok Mahadiraja Mataram kuno, yang salah satu tempatnya membangun Keraton Gunung Kawi, membangun Pertitaan Ngawongo, dan juga tempat yang indah yaitu Kota Batu. Oke pemirsa yang berbahagia, ketika perjalanan menuju Kota Batu, mungkin saudara akan bertanya, kira-kira Mamang ke Kota Batu mau kemana nih? Kalau saudara penasaran, tonton sampai tamat ya. Kira-kira Mamang mau kemana aja nih di sekitaran Kota Batu ini. Nah, ketika perjalanan sedang naik kendaraan menuju Kota Batu ya, Mamang pun sedikit bertanya, kenapa kota ini dinamakan Kota Batu pemirsa? Waduh, apakah di sini banyak batu-batu, atau mungkin
kita berada di zaman batu pemirsa. Waduh. Atau mungkin ya di sini banyak sekali batu akik pemirsa. Kenapa dijuluki ibu kota batu? Oke pemirsa yang berbahagia ya. Episode ke-54 memang akan sedikit cerita tentang kenapa kota ini dinamakan kota batu. Ya, apakah ada hubungannya dengan ya zaman batu atau ada hubungannya dengan batu akik pemirsa? Waduh. Atau masyarakatnya semuanya menggunakan batu pemirsa seperti Livingstone pemirsa. Waduh. Film kartun yang dahulu terkenal dengan suasana zaman era batu pemirsa. Waduh. Kita pernah merasakan zaman batu tahun 2015 ya sampai 2017 yaitu demam batu akik pemirsa. Waduh. Banyak sekali batu-batu. Waduh. Saking demamnya batu, orang-orang mengumpulkan batu menjadi batu akik pemirsa. Macam-macam batu. Nah sekarang Mamang sedang ada di kota batu. Kira-kira kenapa ini kota disebut kota batu pemirsa? Bagi saudara yang penasaran dengan cerita Mamang kali ini ya, saudara jangan skip, siapa tahu bermanfaat. Namun bagi saudara yang tak penasaran dengan cerita Mamang ya skip aja. Karena kuota internet saudara tak tercover dana antara, tak tercover dana hibah ya, tak tercover dana desa. Waduh. Apalagi meminta ke Mamang lah. Mamang aja kan belum jadi presiden. Mamang aja kan untuk mengupload video ini mencari wifi gratis pemirsa. Oleh karena itu bagi saudara yang tak suka ya dan membosankan dengan channel Mamang ya skip aja, simpel ya. Suka tonton, tak suka jangan nonton. Jangan bikin iri hati ya, nanti bisa pusing. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, bagi saudara yang menonton sampai tamat episode ke-54 ini, Mamang akan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan saudara atau anak cucu cicit saudara bisa berkunjung ke kota batu. Waduh. Atau mudah-mudahan keturunan saudara ada yang menjadi pemimpin di negeri ini. Mamang hanya berdoa mudah-mudahan siapapun yang menonton sampai tamat dilancarkan rezeki, dimudahkan rezeki, dan mudah-mudahan salah satu keturunan saudara ada yang menjadi pemimpin di negeri ini. Ya mudah-mudahan doa Mamang dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Selain itu Mamang pun berbicara tak omon-omon ya, tak omon kosong, tak asal bicara ya. Mamang berbicara sesuai dengan sumber dan informasi yang Mamang dapatkan. Bagi saudara yang mempunyai pendapat, kita sharing-sharing di kolom komentar. Asalkan pendapat saudara tak berbau-bau Mossad ya, tak berbau-bau Depide et Impera, bikin gaduh, bikin keonaran di channel Mamang. Waduh. Mohon maaf aja ya, Mamang sebagai admin ya, meskipun otoriter ini kan channel Mamang ya. Sekira-kiranya ada komentar yang agak lain ya, yang menurut Mamang ini bikin keonaran, Mamang sebagai admin akan men-skip. Channel Mamang ini adalah channel yang penuh perdamaian, bukan bikin keonaran. Kota Batu. Kota Batu adalah sebuah kota wisata di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini terletak 90 km barat daya kota Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur, dan 15 km sebelah barat lautnya kota Malang. Jadi kota Batu berada di jalur yang menghubungkan antara Malang dengan Kediri dan Jombang. Jadi kalau dari Malang ingin ke Kediri dan Jombang, pasti akan melewati kota Batu. Kota Batu berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan di sebelah utara, serta dengan Kabupaten Malang di sebelah timur, selatan, dan barat. Wilayah kota ini berada di ketinggian 800 sampai 2000 meter dan ketinggian rata-rata yaitu 980 meter. Waduh, kalau di Malang saja sudah dingin ya, apalagi di kota Batu lebih dingin lagi pemirsa. Kota Batu ini suhu derajatnya sekitaran antara 11 sampai 19 derajat Celcius. Itu artinya
lebih dingin dari AC ruangan pemirsa. Waduh, AC ruangan kan terdingin itu 16 derajat Celcius, tapi ini 11 sampai 19 derajat Celcius. Nah, jangan heran kalau saudara tinggal di Kota Batu ya. Hotel, homestay, motel, atau mungkin kontrakan kos-kosan jarang sekali menggunakan AC pemirsa. Waduh, karena memang suhunya lebih dingin dari AC. Siang hari aja kan sudah sejuk dan dingin pemirsa, apalagi malam hari. Kota Batu ini berada di antara gunung-gunung yang terkenal, yaitu Gunung Panderman. Waduh, berasal dari nama orang Belanda, Vanderman pemirsa. Lalu ada Gunung Arjuno, ada Gunung Welirang. Nah, antara Gunung Arjuno, Gunung Welirang, dan Vanderman, di tengah-tengahnya itulah Kota Batu pemirsa. Waduh. Kota Batu dahulu merupakan bagian dari Kabupaten Malang yang kemudian ditetapkan menjadi kota administratif pada tanggal 6 Maret 1993, atau bahasa lainnya Kotip pemirsa ya. Kotip ini kota administratif, dipimpin wali kota. Nah, wali kotanya dipilih oleh bupati pemirsa. Waktu itu dipilih oleh bupati Kabupaten Malang. Baru pada tanggal 17 Oktober 2001 ini, kalau nggak salah sejaman dengan kota Tasikmalaya, di mana Kota Batu ditetapkan sebagai kota otonom yang terpisah dari Kabupaten Malang. Oleh karena itu, Kota Batu ini bukanlah Kabupaten Malang, tapi Kota Batu ini adalah sebuah pemerintahan tersendiri dari Malang, mirip-mirip kota Cimahi dengan kota Bandung pemirsa. Kota Depok dengan Bogor pemirsa. Depok ya terpisah dengan Bogor ya. Meskipun dulu Depok bagian dari Bogor. Kota Batu dikenal sebagai salah satu kota wisata terkemuka di Indonesia. Bahkan wisata adalah penyumbang devisa daerah terbesar di Kota Batu. Bahkan dikenal juga Kota Batu ini adalah Balinya Jawa Timur pemirsa. Kota Batu dikenal sebagai salah satu kota wisata. Banyak wisatawan yang datang ke Kota Batu karena potensi keindahan alam yang luar biasa, kekaguman bangsa Belanda sejak zaman dahulu ya. Orang Belanda sudah menetapkan Kota Batu ini adalah tempat wisata pemirsa. Waduh. Orang Belanda menjulukinya Switzerland atau Swiss kecil di Pulau Jawa. Bersama dengan Kota Malang dan Kabupaten Malang, Kota Batu merupakan bagian dari kesatuan wilayah yang dikenal dengan istilah Malang Raya, yaitu kesatuan antara wilayah-wilayah yang dahulu bekas Kabupaten Malang yang sekarang terpecah-pecah menjadi Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu. Satu hal yang sangat mengejutkan, ternyata Kota Batu ini namanya ada di berbagai tempat pemirsa. Di Nusantara, Mamang bilang Nusantara karena selain di Indonesia, ternyata ada di berbagai tempat di luar Indonesia. Kalau di Sumatera ada juga Kota Batu ya, Tanjung Batu, Labuhan Batu, waduh. Sedangkan di luar Indonesia, terutama di Malaysia, ada Lahad Datu pemirsa ya. Ada juga Kota Batu, waduh. Bahkan di Brunei, ibu kota Brunei dahulu ya, Brunei lama, ibu kotanya adalah Kota Batu pemirsa. Waduh. Ternyata banyak menggunakan nama Batu pemirsa. Nah, kota-kota di dunia yang menggunakan nama Batu ya, itu sesuai dengan sejarahnya. Ada sejarahnya berdasarkan batu, ada sejarahnya dengan yang lain pemirsa. Nah, yang mengejutkan ternyata di Malang kenapa disebut Kota Batu? Bukan berasal dari batu pemirsa, bukan karena ada batu yang mistis, bukan karena ada batu yang menyebabkan nama kota tersebut jadi Kota Batu pemirsa, atau berasal dari zaman batu. Waduh. Ternyata nama Kota Batu ini berasal dari nama seorang pahlawan pemirsa. Pahlawan kemerdekaan, pahlawan yang berjuang menghadapi Belanda pemirsa. Waduh, kira-kira siapa tuh? Dari beberapa pemuka masyarakat
dan sejarawan pernah mengisahkan bahwa sebutan Batu berasal dari nama seorang ulama pengikut Pangeran Diponegoro, bahkan Panglima Diponegoro yang bernama Abu Gonaim, atau disebut juga Kiai Gubuk Angin. Kenapa disebut Kiai Gubuk Angin? Ketika perang Diponegoro, beliaulah ya panglima yang paling ditakuti Belanda, pemirsa. Waduh, saking hebatnya ya Belanda menjulukinya Angin, pemirsa. Waduh, angin ribut. Kiai Gubuk Angin. Yang selanjutnya, masyarakat setempat akrab menyebutnya dengan panggilan Mbah Wastu. Ya, masyarakat Malang menyebutnya Mbah Wastu. Dari kebiasaan kultur Jawa yang sering memperpendek dan mempersingkat mengenai sebutan nama seseorang, maka orang Jawa selalu menyebutnya dengan singkat Mbah Wastu, Batu, 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 akhirnya menjadi Batu, pemirsa. Waduh. Mungkin saudara akan bertanya ya, apa hubungannya Mbah Wastu dengan kota Batu, pemirsa? Apa hubungannya perjuangan menghadapi Belanda dengan berdirinya kota Batu? Jadi dikisahkan bahwa Mbah Wastu atau Abu Gonaim ya, beliau ini dikenal sebagai panglimanya salah satu pasukan di bawah Pangeran Diponegoro. Tahun 1825 sampai 1830 pecahlah perang Jawa. Memang sudah bahas ya perang Jawa, yaitu perang yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro dalam menghadapi penjajah Belanda, pemirsa. Perang ini menguras kas Belanda. Waduh, menguras kekayaan Belanda. Jikalau Pangeran Diponegoro tidak ditangkap tahun 1830, mungkin beberapa bulan kemudian Belanda bisa hengkang dari Indonesia, pemirsa. Bisa hengkang dari tanah Jawa. Bahkan Belanda selain hengkang bisa runtuh, pemirsa. Waduh. Jadi perang terbesar Belanda menghadapi bangsa Indonesia sebelum era-era kemerdekaan, pemirsa. Dilansir dari tugumalang.id dengan judul artikel Legenda Mbah Wastu, sosok Babad Alas Kota Batu. Maksud sosok Babad Alas teh Mbah Wastu yang membabat hutan Kota Batu. Edisi 17 Oktober 2021 bertepatan dengan hari ulang tahun Kota Batu. Mbah Wastu atau disebut juga dengan tokoh bedah Kerawang, Babad Alas, pendiri wilayah di lereng Gunung Panderman yang kelak menjadi Kota Batu. Makamnya kini terletak di Dusun Banaran, Desa Bumi Aji, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu, dan jadi jujugan para penziarah untuk memohon doa restu. Jadi kalau saudara datang ke Kota Batu, jangan lupa datang berziarah ke Mbah Wastu, pemirsa. Mbah Wastu ini mempunyai nama lain, yaitu Pangeran Ronojoyo dari Keraton Yogyakarta, pemirsa. Pangeran Ronojoyo atau dikenal dengan Abu Gonaim bersama Pangeran Diponegoro ikut bertempur menghadapi kompeni Belanda, pemirsa, menghadapi penjajah Belanda dalam Perang Jawa 1825 sampai 1830. Dalam perang besar ini akhirnya Belanda memenangkan perang tersebut dengan cara licik, yaitu menangkap Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro berhasil ditangkap di Magelang. Setelah ditangkap, Pangeran Diponegoro diasingkan ke Manado dan ke Makassar alias keluar Pulau Jawa. Setelah ditangkapnya Pangeran Diponegoro, maka pasukan Pangeran Diponegoro terpecah belah, pemirsa, terpecah-pecah dan menjadi melemah. Nah, ketika melemah itulah banyak pengikut-pengikut Pangeran Diponegoro ya hijrah ke berbagai tempat ya untuk membangun kekuatan dan sekaligus menyiarkan agama Islam. Karena sejatinya di tanah Jawa ini belum sepenuhnya tersiar agama Islam. Ada beberapa tokoh pengikut Pangeran Diponegoro yang bergerak ke arah Malang, pemirsa, ke arah Jawa Timur.
Di antaranya Mbah Wastu atau Rono Joyo dan juga Mbah Jugo. Waduh, Mbah Jugo juga adalah salah satu panglima Pangeran Diponegoro, bergerak ke arah Malang bersama Mbah Wastu, pemirsa. Jika Mbah Jugo itu ya kelak akan menyebarkan agama Islam ya sambil memperkuat pertahanan atau mungkin mencari pengikutnya untuk berperang kembali menghadapi Belanda ya, itu ke arah sekitaran Gunung Kawi yang kelak akan mendirikan sebuah padepokan penyebaran agama Islam yang dikenal dengan Pasarean Gunung Kawi. Nah, Pasarean Gunung Kawi ini adalah salah satu tempat terkenal sampai hari ini, pemirsa, di Gunung Kawi. Jadi Gunung Kawi ini tempat yang terkenal itu ada dua ya, Keraton Gunung Kawi, memang sudah bahas di episode ke-53, dan Pasarean Gunung Kawi. Ya, disinilah banyak orang yang berziarah ya, mencari berkah, pemirsa. Dan kabar miringnya tempat persugihan, pemirsa. Waduh, padahal itu adalah hoax ya. Ya memang kalau persugihan ada yang jalan salah-salahnya, pemirsa. Waduh, tetapi jalan benarnya bahwa di Pasarean ini adalah ada ulama yang menyebarkan agama Islam, yaitu Pangeran Jugo ya, atau Mbah Jugo. Sahabat Mbah Jugo lainnya adalah Mbah Wastu alias Rono Joyo. Nah, Rono Joyo itu bergerak ke arah pegunungan Panderman, yaitu ke Kota Batu sekarang. Waduh. Pangeran Rono Joyo menyebarkan agama Islam ke daerah antara Gunung Panderman, Gunung Arjuno, dan Gunung Welirang. Beliau datang ke sana sambil menyiarkan agama Islam, sambil juga mendirikan padepokan. Para tokoh tersebut, baik Mbah Jugo maupun Mbah Wastu atau Rono Joyo, itu adalah buronannya Belanda, pemirsa. Belanda ketika menangkap Pangeran Diponegoro, takut terjadi perang Jawa lagi, maka tokoh-tokoh pentingnya segera dicari oleh Belanda. Belanda menggencar-gencarnya menangkap tokoh-tokoh pengikut Pangeran Diponegoro. Oleh karena itu, Pangeran Rono Joyo pun ya harus pergi menjauh dari area perang Jawa. Perang Jawa saat itu terjadi di sekitaran Yogyakarta, Surakarta atau dikenal dengan daerah Mataram di Jawa Tengah, pemirsa. Oleh karena itu Pangeran Rono Joyo pun bergerak ke arah timur, ke daerah Kota Batu sekarang, untuk menghindari penangkapan oleh Belanda. Nah, untuk menyamarkan dari penangkapan Belanda, Pangeran Rono Joyo pun ya mengganti nama menjadi Mbah Wastu. Beliau menjadi ulama di sekitaran pegunungan Arjuno, Welirang, dan juga Panderman untuk menyebarkan agama Islam. Abu Gonaim mengganti namanya menjadi Mbah Wastu dan mulai kehidupan barunya bersama dengan masyarakat yang ada sebelumnya dan juga para pengikutnya. Para pengikut Abu Gonaim atau Mbah Wastu ini adalah mantan tentara, prajurit-prajurit bawahannya Mbah Wastu. Jadi prajurit bawahannya Mbah Wastu ini ya menyaru jadi pengikut ulamanya Mbah Wastu. Mbah Wastu memulai kehidupan barunya bersama dengan masyarakat yang ada sebelumnya, serta ikut berbagi rasa, pengetahuan, dan ajaran yang diperolehnya semasa menjadi pengikut Pangeran Diponegoro. Akhirnya banyak penduduk sekitarnya dan masyarakat yang lainnya ya berdatangan dan menetap untuk berguru, menuntut ilmu, serta belajar kepada Mbah Wastu. Akhirnya Mbah Wastu pun mendirikan sebuah perdepokan atau perkampungan di antara pegunungan Gunung Panderman, Gunung Arjuno, Welirang ya, yang kita kenal kelak menjadi Kampung Mbah Wastu. Waduh, dari Kampung Mbah Wastu ini namanya kelak akan berubah menjadi Batu, pemirsa. Awalnya mereka hidup dalam kelompok di daerah Bumi Aji, Sisir, dan Temas. Tetapi akhirnya lambat laun komunitas Mbah Wastu semakin besar dan banyak serta menjadi suatu masyarakat yang ramai.
Berdasarkan sejarah lisan yang beredar di sekitaran wilayah Bumi Aji, Bahwastu disebut sebagai tokoh bedah Kerawang atau babat alas pendiri wilayah yang berada di lereng Gunung Panderman. Makamnya kini terletak di Dusun Banaran, Desa Bumi Aji, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu, dan jadi jujugan para penziarah untuk memohon doa restu. Bahwastu adalah murid dari Pangeran Diponegoro, anak dari Sunan Kadilangu, cicit dari Sunan Kalijogo. Jadi Bahwastu ini adalah cicitnya Sunan Kalijogo atau Kalijaga, salah satu wali Songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Kehadiran Bahwastu sampai di daerah Panderman karena melarikan diri dari kejaran tentara Belanda. Karena beliau adalah buronannya tentara Belanda. Biasa pahlawan zaman dulu ya, untuk berjuang pasti ya buronannya para penjajah pemirsa. Untuk menghindari penangkapan para penjajah, Bahwastu pun menyaru jadi namanya Bahwastu. Pada nama aslinya adalah Pangeran Ronojoyo. Sesampainya di daerah Gunung Panderman, Bahwastu mendirikan padepokan, tepatnya di kaki Gunung Panderman, untuk mengajarkan berbagai ilmu, termasuk menyebarkan agama Islam. Untuk mengecoh Belanda, dia juga dijuluki Syekh Abdul Gonaim. Punya nama lainnya yaitu Kiai Gubuk Angin atau dikenal dengan Bahwastu. Yang kemudian ya orang di sekitaran Gunung Panderman, karena orang Jawa atau orang Gunung Panderman ini suka menyingkat-singkat nama ya, dari nama Bahwastu maka dikenal dengan nama Bahtu. Waduh, biasakan orang Jawa suka menyingkat-singkat ya. Nah, kebiasaan singkatnya itulah maka nama Bahwastu menjadi Bahtu. Bahwastu sendiri terus mengajarkan berbagai ilmu dan syiar agama Islam di Batu dan wilayah sekitarnya hingga meninggal di tahun 1847. Ada yang unik ketika Bahwastu ingin mendirikan padepokan yang kelak menjadi kota Batu pemirsa. Waduh, beliau ya merenung, berdoa, berzikir di dekat Gunung Panderman ada sebuah batu pemirsa. Suatu pagi setelah sholat subuh beliau berzikir ya bahasa Islamnya kan berzikir, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Memohon ya petunjuk untuk mendirikan sebuah padepokan ya, sebuah pesantren untuk menyebarkan syiar Islam. Tiba-tiba ada cahaya pemirsa dari sinar matahari dan tepat di sebuah lembah. Nah, cahaya itulah menjadi petunjuk bahwa disitulah ya akan mendirikan sebuah padepokan atau madrasah atau pesantren Bahwastu untuk menyebarkan agama Islam kepada masyarakat sekitar. Akhirnya dari petunjuk cahaya matahari ya, sinar itu ke lembah tersebut, Bahwastu pun bersama pengikutnya mendirikan sebuah padepokan penyebar agama Islam atau alias pesantren di daerah tersebut. Dari pemukim biasa, lambat laun banyak warga-warga sekitar yang bergabung, bahkan mendirikan pemukiman di situ. Nah, dari pemukiman itulah maka kelak menjadi sebuah perkampungan kecil. Dari perkampungan kecil bertambah lagi menjadi perkampungan besar dan pada akhirnya menjadi sebuah kota pemirsa. Waduh, Bahwastu wafat dan dimakamkan di daerah tersebut. Nah, karena masyarakat sekitar selalu menyebutnya Bahtu, maka kampung tersebut atau di mana makam tersebut berada, tempat tersebut diberi nama Batu pemirsa. Waduh, jadi nama Batu ini berasal dari Mbatu, singkatan dari Bahwastu pemirsa. Saking populernya Bahwastu, maka tempat padepokannya dan juga makamnya itu dijadikan nama sebuah kota pemirsa. Kota yang kita kenal hari ini, kota tercantik-cantiknya di Jawa Timur, yaitu Kota Batu. Jadi Kota Batu ini berasal dari nama Bahwastu, nama samaran dari Pangeran Ronojoyo
seorang pengikut Pangeran Diponegoro, panglima yang ditakuti oleh Belanda. Dan yang paling lucunya ya, Belanda setelah perang Jawa atau perang Pangeran Diponegoro dan ingin menangkap tokoh-tokoh penting pengikut Pangeran Diponegoro yang belum tertangkap, Belanda malah tertarik ya dengan wilayah yang dikenal dengan wilayah Batu, pemirsa. Belanda pun sempat datang ke padepokan wilayah Bawaslu dan mendirikan pemukiman di daerah Bawaslu yang kelak bernama Kota Batu. Padahal Bawaslu sendiri adalah buronannya Belanda, pemirsa. Jadi meskipun buronan ya, Belanda ternyata ya ikut mendirikan pemukiman di Kota Batu, bahkan mempercantik Kota Batu. Mungkin ada pertanyaan, apakah Belanda tahu bahwa Bawaslu ini adalah Pangeran Ronojoyo, buronannya Belanda, atau mungkin Belanda tidak tahu bahwa Bawaslu ini adalah buronannya Belanda, pemirsa. Nah, semenjak perang Diponegoro, Bawaslu menyebarkan syiar agama Islam dan memiliki samaran Bawaslu. Sampai beliau wafat ya, Belanda tidak menangkap Bawaslu. Itu artinya Belanda tidak mengetahui bahwa Bawaslu ini adalah buronannya. Saking lucunya ya, Belanda malah ikut-ikutan mendirikan pemukiman di daerah Bawaslu Belanda dan mempercantik daerah tersebut yang kelak menjadi kota wisata Batu. Tinggal naik itu udah sampai masuk. Gimana nanti ditinggal aja? Ya, teleponnya gampang lagi. Oh, telepon aja ya. Ini udah masuk.